Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Satam Ali, 3 digit NIM terakhir yaitu 315 dari kelas TI 23I. Saya di sini akan membuat video tentang jenis-jenis memori komputer untuk tugas sistem operasi atau sistem komputer, sistem operasi pada materi memori atau pemartisian statis. Materinya merupakan tentang pemartisian statis, tapi perintah dalam tugasnya itu disuruh untuk membuat video tentang jenis-jenis memori komputer. Jadi saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori komputer. Pada dasarnya memori komputer dibagi menjadi 4, yaitu memori primer, sekunder, cache, dan memori virtual. Yang pertama yaitu memori utama atau memori primer, jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis yang satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer diantaranya yakni yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara tepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatil, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Adapun 3 jenis RAM yaitu SRAM, Static Random Access Memory, DRAM, Dynamic Random Access Memory, dan SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang pertama adalah SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang kedua adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory. RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM. Dan yang ketiga adalah SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Jenis SDRAM ini adalah termasuk jenis DRAM yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. Memori primer yang kedua yaitu ROM, Read Only Memory. ROM sendiri adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi atau diubah. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Yang kedua, setelah memori primer adalah memori cache. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor
dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory berguna agar pemroses mengacu kepada cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi, sehingga kinerja sistem meningkat. Lalu yang ketiga adalah memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Data dalam memori sekunder tidak hilang saat komputer dimatikan. Memori sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada RAM, tetapi kecepatan aksesnya lebih lambat. Berikut merupakan contoh-contoh dari memori sekunder. Yang pertama yaitu hard disk. Hard disk sendiri merupakan memori non volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Contoh yang kedua adalah USB yang memiliki kepanjangan Universal Serial Bus. Merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Contoh yang ketiga adalah compact disk atau yang biasa sering dikenal dengan singkatan CD. CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah memori virtual. Memori virtual adalah sebuah konsep yang memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan bagian dari memori sekunder seperti hard disk sebagai ekstensi dari RAM fisik. Ini memungkinkan sistem untuk mengelola lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Contoh penggunaan memori virtual adalah ketika sistem operasi mengalokasikan sebagian ruang hard disk sebagai file swap atau paging file. Berikut ini adalah contoh bagaimana memori virtual bekerja dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama, sistem operasi mengalokasikan ruang pada hard disk. Saat sistem operasi memulai, ia mengalokasikan sebagian ruang pada hard disk sebagai area yang akan digunakan untuk menyimpan data yang tidak aktif secara sementara. Area ini disebut sebagai file swap atau paging file. Lalu yang kedua adalah penyimpanan data yang tidak aktif. Ketika RAM fisik hampir penuh dan butuh ruang untuk memuat data atau program baru, sistem operasi akan memindahkan sebagian dari data yang tidak aktif dari RAM ke dalam memori virtual di hard disk. Data ini dapat disimpan dalam bentuk halaman atau blok-blok kecil. Yang ketiga, pemulihan data saat diperlukan. Ketika data yang dipindahkan ke memori virtual dibutuhkan lagi oleh CPU, sistem operasi akan membawa kembali data tersebut dari memori virtual ke RAM fisik. Proses ini disebut sebagai paging in atau swapping in. Lalu yang terakhir adalah manajemen data aktif dan tidak aktif. Sistem operasi secara terus-menerus memantau penggunaan memori dan memutuskan mana data yang harus disimpan di RAM fisik dan mana yang harus disimpan
di memori virtual. Hal ini memungkinkan sistem untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan memori dan kecepatan akses. Lalu berikutnya tadi saya sempat mencari-cari dan saya menemukan dua tambahan mengenai memori, yaitu yang pertama CMOS, yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan untuk mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan, seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Lalu saya yang kedua menemukan yang namanya DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. DIMM terdiri dari dua kecepatan, yaitu 00 MHz PC 100 dan 133 MHz PC 133. DIMM 168 pin. Setelah kita membahas mengenai jenis-jenis memori komputer, kita juga perlu tahu apa itu fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan yang terakhir adalah menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Oke, segitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila saya ada salah mau dari penjelasan saya, perkataan saya, atau hal-hal yang tidak saya sengaja dalam perbuatan saya. Karena di sini saya cukup bingung karena materinya adalah mengenai memori, yaitu pemortisian statis. Tapi di dalam perintah tugasnya disuruh untuk membuat video tentang jenis-jenis memori komputer. Jadi saya akan membuat video dengan seadanya. Sekian dari saya.
kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.